Aku, Nina, adalah istri pertama Mas Yuda. Kami menikah 8 tahun lalu, saat kondisi ekonomi kami masih pas-pasan. Saat itu aku berhenti dari pekerjaan kantor karena diminta fokus di rumah. Aku menuruti karena niatku menikah memang ingin membangun rumah tangga yang utuh dan damai. 4 tahun setelah pernikahan, Mas Yuda memutuskan menikah lagi. Aku tahu itu bukan keputusan yang mendadak. Aku pernah merasa firasat, tapi tetap terkejut saat ia membawa seorang perempuan muda bernama Resti ke rumah dan memperkenalkannya sebagai istri keduanya. Aku tidak menangis, aku tidak marah, tapi sejak hari itu aku berhenti berharap akan diprioritaskan. Kami tinggal dalam satu rumah. Rumah ini dibangun atas nama Mas Yuda. Aku hanya tinggal di lantai atas, sementara Resti di kamar lantai bawah. Awalnya kami bergiliran mengurus rumah, tapi lama-lama Resti lebih banyak diam dan sibuk dengan ponselnya. Mas Yuda pun tampak lebih sering duduk bersama Resti saat waktu makan malam. Aku tidak mengeluh, aku hanya menyesuaikan diri. Satu-satunya pelipur laraku adalah menjahit. Aku punya keahlian dari ibuku yang dulu penjahit rumahan. Diam-diam aku mulai menerima pesanan jilbab dan gamis dari kenalan, lalu aku pasarkan lewat media sosial. Tanpa modal besar, aku menjual dari mulut ke mulut. Mas Yuda tahu aku menjahit, tapi ia tidak pernah bertanya banyak. Ia hanya sesekali berkata, "Jangan capek sendiri, Yana. Aku tidak minta bantuan siapa-siapa. Aku menjahit sendiri, mengemas sendiri, dan kirim sendiri ke ekspedisi." Setiap malam aku tidur dengan rasa lelah, tapi puas. Karena di hari berikutnya, ada transfer masuk dari pelanggan. Tidak banyak, tapi cukup membuatku merasa tidak bergantung sepenuhnya pada suami. Resti tahu aku menjahit, tapi tidak pernah memperhatikan. Ia lebih sibuk membuat konten video masak dan skincare. Ia kadang mengajak Mas Yuda ikut syuting untuk video pasangan. Aku hanya melihat dari lantai atas. Kalau mereka tertawa, aku tarik selimut dan tidur. 1 tahun terakhir, pesanan semakin ramai. Ada satu kontenku yang viral, video tutorial hijab instan yang aku buat pakai kain sisa. Komentarnya ribuan. Dari sana, aku mulai menerima pesanan dari luar kota. Aku tidak lagi menjahit sendiri semua. Aku panggil 2 tetangga untuk bantu menjahit dan 1 keponakanku yang bantu membalas pesan. Setiap kali omzet masuk, aku simpan sebagian. Aku punya buku tabungan sendiri. Tidak pernah aku sampaikan ke Mas Yuda. Bagiku, itu bukan bentuk menyembunyikan, tapi menjaga harga diriku sebagai perempuan. Jika suatu hari aku diminta pergi dari rumah ini, aku tidak akan keluar dengan tangan kosong. Suatu pagi saat aku sedang menyapu halaman, Resti keluar dengan pakaian tidur dan sandal bulu. Ia melihatku, lalu langsung masuk lagi tanpa menyapa. Aku biasa saja. Aku tidak menuntut Resti akrab denganku. Kami hidup di rumah yang sama, tapi masing-masing punya dunia sendiri. Sore harinya, Mas Yuda pulang membawa martabak. Ia meletakkannya di meja ruang tamu. Aku yang sedang menyetrika di atas hanya mendengar suara mereka tertawa. Mungkin sedang bercanda tentang sesuatu yang tidak penting. Aku tidak iri. Aku hanya merasa biasa. Malam itu, aku terjaga cukup lama. Aku membuka aplikasi toko onlineku. Dalam sebulan terakhir, omzetku sudah lebih dari 20 juta. Itu bersih, belum termasuk tabungan yang sudah kukumpulkan sejak 2 tahun lalu. Aku membuka folder yang berisi foto-foto mobil. Bukan untuk pamer, tapi aku ingin menghadiahi diriku sendiri atas kerja keras yang selama ini tak dilihat siapa-siapa. Besok pagi, aku berangkat sendiri ke dealer. Aku membawa semua dokumen dan membayar lunas mobil kecil warna putih yang sudah lama aku pantau. Tanpa perlu diskusi panjang dengan siapapun. Aku hanya memberitahu adminku agar mengurus pesanan selama aku keluar. Saat mobil itu berhenti di depan rumah, aku turun dengan tenang. Resti yang sedang merekam video di teras menoleh dengan kaget. Aku bisa melihat wajahnya langsung berubah. Dari bingung menjadi heran, lalu pelan-pelan matanya memicing. Aku tidak menjelaskan. Aku hanya mengangguk sopan dan masuk rumah. Itulah awal dari semuanya. Sejak hari aku membawa pulang mobil itu, suasana rumah jadi berbeda. Resti jadi lebih pendiam, tapi bukan karena sungkan. Justru dari caranya memandang dan berbicara, aku bisa merasakan ia mulai mengamati aku lebih sering dari biasanya. Mas Yuda tidak banyak komentar. Ia sempat bertanya singkat, "Beli sendiri ya?"
dan aku hanya mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Keesokan harinya, aku kembali sibuk di ruang belakang, tempat aku biasa mengatur produksi. Ada beberapa baju gamis yang harus dikemas dan dikirim sebelum siang. Aku mengecek kembali kualitas jahitan, lalu menyerahkan keponakanku, Leni, untuk membungkus dengan rapi. 2 penjahit yang kubayar per minggu juga datang tepat waktu. Mereka tahu aku tidak suka pekerjaan lambat atau asal-asalan. Resti sempat melewati ruangan itu dan melirik ke dalam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melihat sekilas lalu pergi. Aku tidak ambil pusing. Dari awal, aku memang tidak berharap dukungan, siapapun, apalagi darinya. Menjelang siang, aku menyempatkan duduk sebentar di ruang makan. Mas Yuda baru saja pulang dari kantor. Ia duduk di seberangku sambil membuka kotak makanannya. Kami jarang makan bersama, tapi saat momen seperti ini datang, aku tetap mencoba bersikap biasa. "Orderanmu banyak ya?" tanya Mas Yuda tiba-tiba. "Alhamdulillah, lumayan lancar," jawabku. Ia mengangguk pelan. "Mobil kemarin, beli tunai?" "Iya." "Tabungan dari 2 tahun terakhir," kataku jujur. Mas Yuda tampak sedikit terkejut, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia melanjutkan makan. Aku tahu ia mulai menyadari bahwa bisnis yang dulu dikiranya sekadar iseng ternyata menghasilkan lebih dari yang ia perkirakan. Setelah makan, aku kembali ke kamar. Ada beberapa pesan dari pelanggan yang menanyakan stok dan ukuran. Aku menjawab satu persatu, lalu mengunggah produk baru yang baru selesai dijahit pagi tadi. Sementara itu, Leni membawa paket ke kurir. Di luar kamar, aku mendengar suara Resti sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar sedikit tinggi. Ia menyebutkan soal mobil dan membandingkan harga. Aku tidak mau mencampuri urusannya, jadi aku kunci pintu kamarku dan lanjut bekerja. Malam harinya, kami makan bersama. Tidak sering terjadi, tapi Mas Yuda bilang ia ingin semua duduk di meja makan. Resti tampak tidak senang, tapi tetap datang. Saat makan, ia mulai mengangkat topik soal pencapaian. "Mas, aku juga pengen punya mobil sendiri." "Kan malu, istri pertama udah bawa mobil sendiri, sementara aku masih numpang antar jemput," katanya dengan nada manja. Mas Yuda meletakkan sendoknya perlahan. "Mobil itu Nina beli dari hasil usahanya sendiri." Resti tersenyum kecil, tapi tetap memaksa. "Iya, tapi kan aku juga istri. Masa aku nggak bisa punya mobil juga?" Aku tetap diam, tidak ingin ikut campur. Tapi dari wajah Mas Yuda, aku tahu ia sedang berusaha menahan emosi. "Kalau kamu bisa hasilkan sendiri, beli aja. Aku nggak melarang," kata Mas Yuda. Terdengar datar. Resti diam sebentar, lalu melanjutkan, "Tapi kan Mas punya uang, masa beliin istri sendiri aja nggak bisa?" Aku berdiri pelan, membereskan piring. Aku tidak nyaman dengan arah pembicaraan. Ini bukan lagi soal mobil, tapi soal siapa yang lebih diprioritaskan. Aku tidak ingin makan malam berubah, jadi ajang tarik-menarik perhatian. "Permisi, aku cuci piring dulu," kataku singkat dan berjalan ke dapur. Dari balik pintu dapur, aku masih bisa dengar percakapan mereka. Mas Yuda menurunkan nada suaranya, tapi jelas ia sedang kesal. Resti terdengar terus menyebut namaku, membandingkan, dan bertanya kenapa aku bisa beli sendiri sementara ia tidak. Selesai mencuci, aku naik ke lantai atas. Aku tidak menangis, aku hanya merasa lelah. Kenapa harus selalu ada perbandingan? Kenapa keberhasilanku harus jadi masalah di rumah ini? Malam itu aku memandangi laptopku. Notifikasi penjualan masih masuk. Beberapa pelanggan dari luar pulau menanyakan ongkir dan estimasi pengiriman. Aku jawab semua. Aku pastikan pesanan mereka diproses cepat. Aku tidur larut malam dengan kepala penuh pertanyaan. Aku tidak tahu kenapa pencapaianku tidak bisa dianggap biasa saja. Aku hanya bekerja seperti orang lain bekerja. Aku tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta hadiah dari siapapun. Tapi nyatanya, kerja keras seorang perempuan di rumah sendiri pun bisa jadi pemicu kecemburuan. Besok, aku akan tetap bekerja seperti biasa. Tidak peduli siapa yang diam-diam mengamati atau mencibir dari balik pintu. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Pesanan semakin banyak dan aku harus memastikan semuanya selesai tepat waktu. 2 penjahit sudah kukonfirmasi akan datang pukul 8. Leni juga sudah bersiap dari subuh.
mengecek pesanan masuk dan membalas satu persatu pesan pelanggan. Aku mencatat satu persatu ukuran, warna, dan model yang diminta. Gamis polos, himar panjang, dan mukena instan mendominasi daftar hari ini. Beberapa pelanggan minta cepat karena akan dipakai untuk acara pengajian. Aku tak ingin mengecewakan siapapun. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, aku memanggil Lenny dan 2 penjahit yang sudah datang. Kami duduk di ruang belakang, membagi tugas. Aku menjelaskan desain mana yang harus dijahit, yang mana dikemas, dan mana yang harus dikirim hari itu juga. Sementara mereka mulai bekerja, aku mengecek stok bahan kain. Beberapa warna favorit seperti navy dan dusty pink mulai menipis. Aku mencatatnya di buku belanja untuk segera dibeli keesokan harinya. Tak ada waktu lenggang. Setiap menit terasa berarti sekarang. Jam 10 pagi, Resti keluar dari kamar dengan pakaian tidur dan rambut masih acak-acakan. Ia berjalan ke dapur, lalu membuka kulkas. Aku yang sedang membawa setumpuk potongan kain sempat bertemu pandang dengannya. Ia tidak menyapa. Aku pun tidak menegur. Resti melirik sekilas ke arah ruang belakang yang kini jadi pusat aktivitas. Dari nadanya saat bertanya, aku tahu ia mulai menyadari sesuatu. Kamu sekarang kerja sama orang? Tanyanya singkat. Bantuin jahit, biar lebih cepat. Jawabku datar. Resti hanya mendengus, lalu masuk ke kamar lagi tanpa berkata apa-apa. Aku kembali ke ruangan dan lanjut membagi pekerjaan. Lenny sesekali memberi kabar soal pelanggan yang minta desain custom. Aku setujui 1, tolak 1 yang terlalu rumit. Menjelang siang, Lenny menunjukkan grafik penjualan dari dashboard marketplace. Aku terdiam sesaat. Angka bulan ini sudah melewati bulan sebelumnya, bahkan melampaui target yang aku buat sendiri. Aku tidak bersorak, hanya mengangguk dan berkata, Alhamdulillah. Saat istirahat, aku duduk di ruang tamu sebentar sambil meneguk teh hangat. Mas Yuda pulang lebih cepat hari itu. Ia melihat suasana rumah yang mulai ramai dengan aktivitas. Aku pikir ia akan terganggu, tapi ternyata justru bertanya, sekarang udah ramai ya orderannya? Iya mas, alhamdulillah, jawabku sambil tersenyum. Mas Yuda mengangguk, ia tidak banyak komentar, tapi aku tahu ia mulai memperhatikan. Biasanya, ia hanya sekilas melihat lalu pergi. Tapi kali ini, ia duduk dan membuka satu-satu baju yang sudah dikemas. Ini kamu yang desain semua? Sebagian. Sisanya model yang sedang tren, tapi aku ubah detailnya biar beda. Ia memegang satu gamis, berwarna lilac, lalu berkata, bagus, rapi, aku hanya mengucap terima kasih. Itu pujian pertama yang aku dengar darinya soal pekerjaanku. Sore harinya, semua paket sudah siap. Lenny membawa ke ekspedisi, lalu aku mengecek kembali ruang belakang. 2 penjahit sudah pulang. Aku bersihkan ruangan sebentar sebelum kembali ke kamar. Saat aku melewati kamar Resti, pintunya setengah terbuka. Dari dalam, aku melihatnya sedang memegang ponsel dan membuka akun belanja online. Di sebelahnya ada catatan kecil yang berisi daftar harga mobil. Aku tidak bermaksud mengintip, jadi aku segera naik ke atas. Malam itu, saat aku sedang mengecek ulang nota pembelian bahan, Mas Yuda mengetuk pintu kamarku. Ia membawa selembar amplop putih. Ini sedikit bantuan dari aku buat tambahan beli bahan, katanya. Aku kaget, tapi tetap menerimanya. Terima kasih, Mas. Tapi, aku masih ada tabungan. Ia hanya tersenyum. Enggak apa-apa, buat tambah modal. Aku juga senang lihat kamu semangat. Setelah ia pergi, aku buka amplop itu. Isinya uang. Tunai. Tidak banyak, tapi aku hargai niatnya. Ini kali pertama Mas Yuda menunjukkan dukungan nyata untuk bisnis yang selama ini tidak ia anggap penting. Aku kembali duduk. Malam semakin larut. Tapi rasanya hari ini berbeda. Bukan hanya soal omzet, tapi soal sikap. Mas Yuda mulai melihatku bukan hanya sebagai istri yang di rumah saja, tapi sebagai perempuan yang bisa berdiri sendiri. Aku tidak tahu sampai kapan kondisi ini bisa bertahan. Tapi untuk saat ini, aku memilih fokus. Aku masih harus menjaga kualitas, memperkuat branding, dan memastikan semua pelanggan puas. Soal Resti, soal apapun yang menyangkut perasaan,
nanti saja dipikirkan. Sekarang waktunya bekerja lebih serius. Karena ketika kerja keras mulai terlihat hasilnya, orang-orang yang dulu diam akan mulai berbicara. Dan aku ingin siap menghadapi semua itu. Hari Sabtu pagi aku sudah bersiap sejak pukul 7. Hari ini aku ingin mengambil mobil yang sudah kupesan 3 hari lalu di dealer. Semuanya sudah lunas, tinggal menjemput unitnya. Leni kutugaskan mengawasi proses jahit dan packing, sementara aku pergi sebentar. Aku tidak memberitahu siapapun soal rencana ini, bahkan Mas Yuda. Setelah salat duha, aku berangkat menggunakan ojek online. Dealer mobil tidak jauh dari rumah. Aku datang dengan wajah tenang dan pakaian sederhana, ditemani petugas sales yang sejak awal sangat ramah. Setelah urusan administrasi selesai, mereka mengantar mobil ke rumahku dengan sopir resmi. Mobil yang kupilih bukan yang terlalu besar, tapi cukup mewah dibanding kendaraan kebanyakan. Aku memilih warna putih karena netral dan cocok dengan citra brandku. Saat mobil itu berhenti di depan rumah, aku keluar pelan dari kursi penumpang. Sopir membuka pintu dan menyerahkan kunci serta surat resmi. Semuanya beres. Di depan rumah, Resti sedang duduk di ayunan kecil sambil bermain ponsel. Ia spontan berdiri begitu melihat mobil itu masuk ke halaman. Matanya membesar, bibirnya terbuka sedikit, lalu pandangannya langsung tertuju padaku yang turun dengan tenang. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk sopan, lalu menyerahkan tip pada sopir dan masuk ke rumah. Aku dengar suara langkah Resti yang buru-buru menyusul ke dalam. "Nah, mobil baru?" tanyanya sambil melirik dari ujung pintu. "Iya," jawabku singkat. "Mas Yuda, yang beliin?" tanyanya lagi. Nada suaranya seperti menyelidik. "Bukan, aku beli sendiri dari hasil penjualan bulan-bulan ini," jawabku sambil tetap berjalan menuju dapur. Resti tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih bingung, seolah mencoba mencerna bahwa mobil itu bukan hasil pemberian, melainkan hasil kerja keras. Beberapa menit kemudian, Mas Yuda pulang dari kantor. Ia parkir di pinggir jalan karena halaman depan sudah terisi mobil baru. Dari balik jendela, aku melihat ia sempat memandangi mobil itu, lalu menoleh ke arah Resti yang berdiri di teras. Ia masuk rumah dengan wajah heran. "Itu mobil kamu, Nah?" tanyanya. Aku mengangguk sambil menyodorkan gelas air putih. "Iya, Mas. Beli sendiri?" "Iya. Sudah aku rencanakan sejak tahun lalu." Mas Yuda diam sejenak. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil menatap kosong ke depan. Aku bisa melihat ekspresi campur aduk di wajahnya, antara terkejut dan tidak percaya. "Alhamdulillah, ya. Kerja kerasmu kelihatan hasilnya," katanya akhirnya. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak ingin membanggakan diri. Aku tahu, terlalu banyak bicara hanya akan membuat situasi jadi canggung, apalagi jika Resti mendengar. Siangnya, kabar soal mobil itu mulai menyebar. Tetangga depan rumah sempat datang menanyakan, "Bu Nina, itu mobil baru ya? Wah, keren banget." Aku menjawab dengan sopan, tidak menjelaskan panjang lebar. Aku sadar pembicaraan tetangga cepat menyebar, dan bisa jadi bahan obrolan sore di warung. Resti terlihat semakin tidak tenang. Ia keluar masuk kamar, lalu menelepon seseorang. Suaranya cukup keras, terdengar dari lantai atas. Aku tidak ingin tahu ia bicara dengan siapa, tapi nadanya kesal dan terdengar menyebut namaku beberapa kali. Malam harinya, saat makan malam, Resti mulai membuka pembicaraan. Kami bertiga duduk di meja makan. Ia menyentuh sendok pelan lalu berkata, "Mas, aku juga pengen punya mobil sendiri." Mas Yuda menoleh, terlihat kaget tapi tidak langsung menjawab. "Biar adil aja, Mas. Nina udah punya, masa aku nggak?" Lanjut Resti, sambil menatapku sekilas. Aku tetap diam. Aku tidak ingin ikut campur. Mas Yuda menghela napas. "Tapi kamu tahu itu bukan dari aku, kan? Nina beli pakai uang sendiri." "Ya tetap aja, Mas. Aku juga istri, kan? Masa nggak dibelikan?" "Juga?" Kalimat itu membuat suasana jadi tegang. Mas Yuda menunduk lalu memotong makanan di piringnya dengan pelan. Ia tampak berusaha menahan diri. "Nina nggak pernah minta dibelikan apa-apa, Riz," katanya akhirnya. "Dia kerja keras, nabung sendiri." Resti menggigit bibir bawahnya.
Ia terlihat tidak puas dengan jawaban itu. Aku kembali melanjutkan makan tanpa berkata apapun. Setelah makan, aku membereskan meja. Resti masuk kamar lebih dulu, membanting pintu dengan suara keras. Mas Yuda masih duduk di ruang makan, memandangi meja yang baru saja kami tinggalkan. "Nah," katanya pelan, "kamu nggak apa-apa?" Aku mengangguk. "Aku cuma kerja, Mas. Bukan niat buat saingan." Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Kamu tetap seperti dulu, ya?" Aku tidak tahu maksud kalimat itu, tapi aku mengangguk saja. Yang ku tahu, hidup ini terlalu sempit kalau harus diisi dengan iri dan persaingan. Aku hanya ingin menjalani hariku dengan tenang dan terus bekerja sebaik mungkin. Sejak makan malam itu, Resti tidak lagi menyembunyikan rasa irinya. Ia tidak segan-segan menunjukkan sikap kesal saat melihatku lewat. Bahkan saat aku tidak melakukan apa-apa, ia tetap memasang wajah cemberut. Aku tidak menghiraukannya. Setiap pagi aku sibuk mengatur pekerjaan produksi, membalas pesan pelanggan, dan menyiapkan pengiriman. 2 hari setelahnya, aku baru saja turun dari mobil dan membawa beberapa gulung kain dari toko langganan. Resti sedang duduk di teras bersama Mas Yuda. Begitu aku lewat, ia langsung membuka topik tanpa menunggu waktu. "Mas, aku juga mau beli mobil. Tapi nggak usah yang kecil kayak Nina. Aku maunya yang lebih besar, yang kelihatan mewah," ucapnya, dengan suara cukup keras agar aku mendengar. Mas Yuda hanya melirik singkat ke arahku, lalu kembali menatap Resti. "Mobil itu bukan urusan besar atau kecil, Riz. Kamu pakai juga jarang." Resti langsung merengek. "Tapi aku juga pengen, Mas. Biar nggak malu kalau keluar. Masa Nina aja yang punya, aku nggak. Aku juga istri loh." Aku berpura-pura tidak dengar. Aku membawa kain ke ruang belakang dan menyusun sesuai warna. Tapi suara Resti masih terdengar sampai ke dalam. "Kalau Nina bisa, masa aku nggak bisa? Dibelikan? Mas kan kerja, punya penghasilan. Beliin aku 1, ya." "Aku udah pilih di brosur ini," katanya sambil menunjuk brosur mobil, yang belakangan ini memang sering ia pegang. Mas Yuda menarik napas panjang. "Aku nggak mau beli mobil karena kamu iri sama Nina. Itu bukan alasan yang tepat." Resti mendengus. "Aku nggak iri. Aku cuma pengen diperlakukan sama. Tapi kamu tahu sendiri, mobil itu hasil kerja keras Nina. Dia nggak minta. Dia juga nggak pernah banding-bandingin kamu," jawab Mas Yuda. Suaranya mulai terdengar tegas. Hari itu berakhir tanpa hasil. Tapi keesokan harinya, Resti kembali membahas hal yang sama. Kali ini, ia membawa masalah itu ke meja makan. Padahal aku sedang tidak ikut makan, hanya lewat sebentar mengambil air minum. Tapi ia tetap mengulang topik itu. "Mas, aku udah hitung-hitung. Cicilan mobil per bulan cuma segini. Mas pasti sanggup. Aku janji bakal jaga mobilnya baik-baik," ucap Resti sambil menunjukkan catatan di ponselnya. Mas Yuda menatap layar ponsel itu sebentar, lalu menutupnya dengan telapak tangan. "Kamu tuh dari kemarin ngomongin mobil terus. Bisa berhenti sebentar nggak?" Resti terdiam sejenak. Lalu ia menaikkan nada suaranya. "Emangnya salah kalau aku minta dibelikan? Aku nggak minta berlian kok, cuma mobil." Mas Yuda meletakkan sendoknya. "Salahnya karena kamu nuntut terus dan membandingkan dirimu sama Nina." "Aku nggak bandingin, Mas. Tapi ya, semua orang juga lihat, Nina sekarang punya segalanya. Aku kayak nggak dianggap apa-apa," balas Resti. Aku yang mendengar dari ruang belakang hanya bisa menghela napas. Aku tidak tahu harus merasa bersalah atau tidak. Tapi aku juga tidak bisa meminta maaf karena berhasil membeli sesuatu dari hasil usahaku sendiri. Sorenya, saat Mas Yuda duduk di ruang tamu sendirian, aku membawakan teh hangat. Ia menyambut dengan wajah lelah. Aku duduk di sebelahnya tanpa berkata-kata. "Nah," katanya pelan, "aku tahu kamu nggak minta ini semua jadi ribet. Tapi Resti benar-benar nggak ngerti situasi." Aku menunduk. "Aku nggak pernah maksain apapun, Mas. Aku juga nggak ingin menyombongkan diri." Mas Yuda mengangguk. "Aku tahu, tapi sekarang dia terus banding-bandingin kamu. Tiap hari minta dibelikan ini itu. Aku capek, nah." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap teh yang mulai mengepulkan uap. Malam harinya, puncak dari semuanya terjadi. Resti kembali memaksa, tapi kali ini emosinya meledak.
Ia menangis sambil menyalahkan Mas Yuda karena dianggap pilih kasih. Ia menuduhku ingin merebut perhatian suami dengan barang-barang yang kupamerkan. Aku nggak tahan lagi, Mas. Aku juga pengen dihargai. Aku juga manusia. Masa semuanya buat Nina terus? Teriak Resti sambil berdiri di ruang tengah. Mas Yuda berdiri dari kursinya. Suaranya meninggi, lebih keras dari sebelumnya. Nina itu beli pakai uang bisnisnya sendiri, bukan uangku, katanya dengan nada hampir berteriak. Berhenti merengek kalau kamu masih mau jadi istriku. Resti terdiam, wajahnya pucat, matanya membesar. Ia tidak menduga suaminya akan berkata seperti itu. Aku sendiri juga terdiam di balik pintu. Suasana rumah jadi hening mendadak. Setelah itu, tidak ada yang bicara lagi malam itu. Resti masuk kamar dan mengunci diri. Mas Yuda kembali duduk, menyandarkan punggung dan menutup mata sejenak. Aku pun memilih kembali ke atas tanpa berkata apa-apa. Keesokan paginya rumah terasa sunyi. Tidak ada suara pintu dibanting atau rengekan. Hanya ada suara mesin jahit dari ruang belakang. Dan aku kembali bekerja seperti biasa. Pagi itu udara cukup sejuk. Aku membuka jendela kamar dan membiarkan cahaya masuk perlahan. Di lantai bawah, suasana masih sepi. Tidak ada suara Resti seperti biasanya. Aku turun pelan-pelan dan menemukan Mas Yuda sudah duduk di ruang makan sendirian. Di depannya hanya ada secangkir kopi yang belum disentuh. Mas, sapaku singkat. Ia menoleh. Wajahnya lelah. Pagina. Aku tidak bertanya soal semalam. Aku tahu ucapannya pada Resti cukup berat. Kalimat itu pasti tertinggal lama di kepala. Siapapun yang mendengarnya. Tapi aku juga tahu Mas Yuda sudah sampai di titik jenuh. Resti belum keluar dari kamar. Tanyaku sambil menyiapkan teh. Belum. Dari tadi nggak bersuara. Aku mengangguk pelan. Setelah membuatkan teh untukku sendiri, aku kembali ke ruang kerja. Hari ini cukup padat. Beberapa pesanan pre-order harus dikirim sebelum siang. Leni sudah datang lebih awal dan mulai mengemas barang. Satu persatu gamis, jilbab, dan mukena dilipat dan dibungkus rapi. Leni juga sempat menunjukkan pesan dari seorang pelanggan yang puas karena kualitas produknya sesuai dengan foto. Aku membalasnya dengan ucapan terima kasih dan diskon untuk pemesanan berikutnya. Saat suasana mulai sibuk di belakang, pintu kamar Resti terdengar terbuka. Ia keluar dengan wajah pucat, mata sembab, dan tanpa riasan. Ia duduk di ruang tamu sebentar, lalu masuk dapur mengambil air minum. Tak lama kemudian, ia kembali ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Aku hanya melihat sekilas dari sela tirai ruang kerja. Mas Yuda tidak mengajak bicara siapapun hari itu. Ia berangkat kerja tanpa sarapan, hanya membawa bekal air putih dan wajah yang datar. Aku sempat mengingatkannya untuk makan siang, tapi ia hanya mengangguk tanpa suara. Siang hari, Resti keluar lagi. Kali ini ia membawa ponsel dan duduk di teras rumah. Aku yang sedang memeriksa tagihan bahan kain bisa mendengar suara lirihnya berbicara di telepon. Iya. Kemarin kami sempat ribut. Nggak tahu deh. Sekarang Mas Yuda kayaknya lebih percaya Nina. Iya, yang istri pertama itu. Udah punya mobil sendiri malah. Iya, dari bisnis online-nya itu. Aku tidak berniat mendengarkan lebih jauh. Aku masuk ke dalam dan fokus menyusun laporan bulanan. Di sisi lain, aku mulai mempertimbangkan untuk menambah satu karyawan lagi, karena pesanan mulai naik drastis. Sore, harinya aku menyapu halaman. Resti berdiri tak jauh dari pintu depan, memandangi mobilku yang terparkir. Ia seperti hendak bicara, tapi urung. Lalu ia membuka pintu dan kembali masuk. Tiba-tiba, ia keluar lagi membawa brosur mobil yang sama, seperti yang pernah ia tunjukkan pada Mas Yuda. Nak, menurutmu mobil yang ini bagus nggak? Tanyanya pelan. Aku sedikit terkejut ia menyapaku. Aku menoleh dan menjawab singkat. Bagus. Merek itu juga awet, kalau dirawat. Resti diam sebentar, lalu duduk di bangku teras. Ia menatap brosur itu lama, sebelum berkata lagi. Aku pengen kerja juga, tapi nggak tahu mulai dari mana. Aku berdiri sejenak sambil memegang sapu. Ini pertama kalinya ia bicara padaku tanpa nada sinis atau menyindir. Kalau serius, mulai dari apa yang kamu suka. Kamu kan biasa bikin konten masak.
Mungkin bisa dijual juga makanannya, kataku. Ia mengangguk pelan. Tapi aku nggak pernah jualan, takutnya nggak laku. Nggak tahu kalau belum dicoba, jawabku sambil melanjutkan menyapu. Resti tidak menjawab lagi. Tapi ia tetap duduk di situ sampai maghrib menjelang. Malamnya, saat semua orang sudah di kamar masing-masing, aku membuka laptop dan mulai mengatur jadwal produksi. Saat membuka media sosial, aku melihat notifikasi dari akun pribadi Resti. Ia memposting foto kue bolu buatannya dan menulis caption, "Terima pesanan bolu kukus lembut, cocok untuk arisan dan hajatan. Bisa order lewat DM." Aku terdiam beberapa detik. Mungkin ini awal perubahan, atau mungkin hanya pelarian sesaat. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya merengek. Keesokan harinya, suasana rumah lebih tenang. Resti tidak lagi membicarakan soal mobil. Ia terlihat sibuk memotret makanannya dari berbagai sudut. Mas Yuda pun pulang dengan wajah sedikit lebih segar. Ia bahkan sempat bertanya kepadaku, "Resti kelihatan berubah ya?" Aku hanya menjawab singkat, "Mungkin dia sedang mencoba." Mas Yuda mengangguk. "Kalau dia mau mandiri itu bagus. Aku juga capek diminta terus." Hari-hari berikutnya berjalan lebih stabil. Aku masih bekerja seperti biasa. Resti mulai beberapa kali bertanya soal packaging, harga bahan, dan cara menghitung margin. Aku menjawab sebisaku. Tidak semua langsung cocok, tapi aku lihat usahanya nyata. Aku tidak pernah menyangka bahwa satu mobil bisa membawa perubahan besar dalam rumah ini. Bukan karena nilai barangnya, tapi karena harga dari sebuah kerja keras. Hari itu Resti bangun lebih pagi dari biasanya. Saat aku keluar kamar untuk menjemur pakaian, ia sudah duduk di meja makan sambil menulis sesuatu di buku kecil. Wajahnya serius. Ada adonan kue di atas meja, dan oven kecil baru diletakkan di pojok dapur. Aku tidak menyapa. Aku hanya mengangguk singkat lalu melanjutkan pekerjaanku. Tapi dalam hati, aku cukup terkejut. Karena sejak tinggal serumah, belum pernah kulihat ia bangun sepagi ini dan langsung sibuk sendiri. Setelah menjemur, aku kembali ke ruang kerja. Leni sudah datang dan mulai menyiapkan bahan untuk pesanan hari itu. Sementara dua penjahit lainnya baru saja tiba. Aku membagi pekerjaan seperti biasa, lalu memeriksa ulang pesanan pelanggan melalui marketplace. Tengah hari saat aku sedang mengecek stok kain, Resti tiba-tiba muncul di pintu ruang belakang sambil membawa kotak bolu kukus yang sudah dihias. Pita kecil. "Nah, ini aku bawain buat dicoba. Aku bikin sendiri," katanya sambil menyodorkannya. Aku berhenti mengetik dan menerimanya. "Makasih, Riz. Kalau kamu suka, boleh bantu promosiin?" tanyanya, agak ragu. Aku membuka kotaknya. Harum kue bolu langsung tercium. Warnanya menarik dan bentuknya rapi. Aku mengangguk pelan. "Boleh. Aku upload di story, ya." Resti tersenyum. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung kembali ke dapur. Sore harinya, aku benar-benar mengunggah foto kue itu ke akun pribadiku. Tak lama, beberapa pelanggan bertanya di kolom komentar, "Ini jualan kakak juga?" Aku jawab, "Bukan, itu buatan istri kedua suamiku. Enak, bisa dipesan langsung ke dia." Jawaban itu aku ketik tanpa rasa gengsi, karena menurutku, membantu, orang berubah itu tidak membuatku kehilangan apapun. Saat Mas Yuda pulang, suasana rumah masih sibuk. Di ruang tengah, Resti sedang membungkus beberapa kotak bolu. Di ruang belakang, Leni masih memeriksa pesanan terakhir sebelum pengiriman. Mas Yuda melihat kedua arah, lalu bertanya padaku yang sedang membawa kain, "Rumah kita kayak tempat produksi sekarang ya?" Aku tersenyum tipis. "Iya, tapi hasilnya jelas." Mas Yuda duduk di sofa. Ia memandangi Resti beberapa saat sebelum berkata, "Dia lebih tenang sekarang." Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk sambil melanjutkan pekerjaanku. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, saat makan malam, suasana kembali berubah. Awalnya biasa saja, sampai Resti membuka pembicaraan. "Mas, aku tadi lihat promo cicilan mobil. Bulan pertama diskon besar. Kalau aku bisa bayar dari hasil jualan sendiri, boleh kan?" Mas Yuda yang sedang mengunyah makanan langsung berhenti. Ia meletakkan sendok dan menatap Resti lama.
Kamu baru jualan 2 hari, Riz. Kenapa udah mikir cicil mobil? Aku kan cuma nanya. Aku semangat karena pengen buktiin aja, jawab Resti cepat. Tapi niat kamu itu bener nggak? Kamu usaha karena ingin mandiri atau cuma supaya bisa punya mobil juga kayak Nina? Tanya Mas Yuda. Nadanya mulai naik. Resti menatapku sekilas, lalu kembali menoleh ke arah suaminya. Aku cuma pengen buktiin kalau aku juga bisa. Mas Yuda mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Bisa itu bukan cuma soal bukti, tapi niatnya harus jelas. Jangan mulai usaha karena iri, Riz. Aku nggak iri. Suara Resti meninggi. Aku cuma capek dibilang manja terus. Aku pengen diakui juga. Mas Yuda menepuk meja. Tidak keras, tapi cukup membuat sendok bergeser. Kalau kamu pengen diakui, berhenti terus-terusan bawa-bawa nama Nina. Dia nggak pernah ngusik kamu. Kamu sendiri yang ngebandingin semuanya. Resti terdiam. Wajahnya memerah. Matanya mulai berkaca-kaca. Mas, Yuda melanjutkan. Suaranya lebih tegas. Aku udah capek tiap hari dengar kamu bandingin dirimu sama Nina. Mulai sekarang, kalau kamu mau tetap jadi istri di rumah ini, berhenti bersikap kayak anak kecil. Resti langsung berdiri dari kursinya. Tidak berkata apa-apa, hanya masuk ke kamar dengan langkah cepat. Suara pintu ditutup pelan, tapi cukup menunjukkan perasaannya. Aku tidak bicara. Aku hanya membereskan meja makan seperti biasa. Mas Yuda masih duduk di tempatnya, memandangi gelas kosong di depannya. Beberapa menit kemudian ia bicara tanpa melihat ke arahku. Aku sadar sekarang, Nah. Kamu nggak pernah nuntut apapun, tapi kamu buktiin lewat sikap. Dan aku terlalu lama tutup mata soal itu. Aku menoleh singkat. Saya cuma ingin hidup tenang, Mas. Saya kerja bukan buat bersaing. Mas Yuda mengangguk. Tapi ternyata tetap memicu persaingan. Padahal kamu nggak pernah mulai. Aku membawa piring kotor ke dapur. Malam itu sunyi. Tidak ada tangis. Tidak ada rengekan. Hanya suasana hening yang mengendap di seluruh rumah. Sudah 3 hari sejak perdebatan malam itu. Resti tidak banyak bicara. Ia tetap menjalankan aktivitasnya, tapi tanpa suara. Setiap pagi ia menyiapkan bahan untuk kue, lalu duduk di dapur sambil mencatat sesuatu. Tidak ada lagi permintaan dibelikan mobil. Tidak ada lagi kalimat bernada tinggi. Mas Yuda juga berubah. Ia pulang tepat waktu, tapi lebih banyak diam di kamar. Biasanya, ia menyapa atau sekadar bertanya tentang produksi. Sekarang tidak. Hanya senyum tipis lalu masuk ke kamar, membawa raut lelah yang berbeda dari biasanya. Aku mencoba tetap tenang. Kegiatan produksi terus berjalan. Leni datang setiap hari lebih awal karena pesanan meningkat sejak aku mulai ikut membuka pre-order dengan jumlah terbatas. 2 penjahit tambah sibuk, tapi aku mulai mempertimbangkan untuk mencari 1 tambahan lagi agar pengerjaan tidak menumpuk. Pelanggan mulai bertanya apakah bisa pesan dalam jumlah besar untuk acara pengajian dan seragam komunitas. Aku mulai menyusun strategi agar bisa menambah produksi tanpa mengorbankan kualitas. Hari-hariku semakin padat, tapi juga semakin terasa punya arah. Sore itu, saat aku baru saja selesai mengecek stok benang dan resleting, Resti datang ke ruang belakang. Ia membawa 2 kotak bolu, lengkap dengan stiker nama usaha dan nomor kontak. Nah, bisa titip ini di paket yang kamu kirim ke pelanggan besok? Tanyanya pelan. Aku menoleh. Maksudnya? Cuma mau kasih tester aja. Kalau ada yang suka, siapa tahu pesen. Aku belum ada langganan tetap. Aku memandangi kotak itu sejenak. Kemasannya rapi. Labelnya juga cukup profesional. Aku mengangguk. Boleh, tapi kamu siapkan sendiri daftar alamatnya. Biar nggak salah, kirim, kataku, wajahnya sedikit lega. Iya, aku tulis nanti malam. Resti keluar lagi tanpa berkata apa-apa, tapi langkahnya lebih ringan dari biasanya. Mungkin karena untuk pertama kalinya ia merasa tidak ditolak. Malamnya, saat aku sedang menyetrika gamis yang akan difoto untuk katalog, Mas Yuda masuk ke ruang kerja tanpa mengetuk. Boleh ngobrol sebentar? Tanyanya. Aku menaruh setrika dan mematikan aliran listriknya. Silakan, Mas. Ia duduk di kursi kecil di samping meja kerja. Tangannya meremas-remas jari sendiri. Ia seperti sedang menahan sesuatu.
Terima kasih udah sabar, Nah, katanya. Pelan aku diam, tidak tahu harus menjawab apa. Resti, aku lihat, sekarang mulai lebih tenang. Mungkin karena kamu juga nggak pernah memusuhi dia, walaupun kamu punya banyak alasan buat marah. Aku tetap tidak memotong. Karena aku tahu, ini bukan waktu untuk menimpali. Ini waktu mendengar. Dulu aku kira, adil itu soal bagi waktu. Soal perhatian dibagi rata. Tapi ternyata adil itu juga tentang siapa yang benar-benar niat membangun rumah tangga, dan siapa yang cuma ingin jadi pusat perhatian. Aku menatap wajah Mas Yuda. Matanya sayu, seperti habis berpikir banyak hal. Aku nggak bisa tarik ucapan waktu itu. Tapi aku juga nggak menyesal, karena mungkin dia memang butuh kalimat keras supaya sadar. Lanjutnya, aku menunduk. Saya nggak pernah minta dia disalahkan, Mas. Mas Yuda mengangguk. Saya tahu, justru itu yang bikin saya malu. Ia berdiri. Tidak bicara lagi, hanya menepuk pelan bahuku dan keluar dari ruangan. Esoknya, suasana rumah lebih tenang. Tidak. Ada suara keras, tidak ada omelan. Resti membuat beberapa video pendek untuk mempromosikan kue buatannya. Ia tidak lagi memaksa Mas Yuda untuk tampil bersamanya. Ia lebih fokus ke produk. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan yang menerima tester kue dari Resti mengirim pesan ke akun bisnisku, menanyakan apakah bisa pesan bolu juga. Aku langsung teruskan pesan itu ke Resti. Tak lama, ia datang ke ruang belakang dengan senyum lebar. Nah, makasih udah bantuin. Aku udah dapat 5 orderan dari pelanggan kamu, ucapnya dengan antusias. Aku mengangguk. Alhamdulillah, jangan lupa dijaga rasanya, ya. Pelanggan sekarang cepat pindah kalau kecewa. Resti mengangguk mantap. Iya, aku juga lagi cari plastik kemasan yang lebih kuat. Hari itu, untuk pertama kalinya, rumah kami benar-benar tenang. Tidak ada yang membandingkan siapa lebih baik. Tidak ada yang bicara soal siapa lebih disayang. Semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku sadar, tidak semua konflik harus diselesaikan dengan kemarahan. Ada hal-hal yang justru mereda karena diam dan ketegasan yang muncul di saat yang tepat. Resti tidak berubah sepenuhnya, tapi setidaknya ia mulai bergerak. Dan Mas Yuda juga mulai melihat kami bukan dari sisi yang dulu. Malam itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa rumah ini benar-benar bisa jadi tempat tinggal yang tenang. 3 minggu berlalu sejak suasana rumah mulai membaik. Kegiatan kami masing-masing berjalan lancar. Aku masih mengelola produksi dan penjualan pakaian muslimah, sementara Resti mulai rutin menerima pesanan kue dari pelanggan baru. Setiap hari, dapur berisi aroma bolu kukus dan adonan brownies. Mas Yuda juga lebih tenang. Ia mulai melibatkan diri dalam obrolan ringan saat makan malam, meski tak panjang. Tapi aku tahu, ia lega karena 2 istrinya tidak lagi saling bersitegang. Rumah yang dulu tegang setiap hari, sekarang lebih ramah dan terkendali. Namun semua ini tidak berjalan tanpa hambatan. Pagi itu, aku sedang memeriksa sisa stok kain saat Leni datang dengan wajah panik. Bu, akun marketplace kita kayaknya dibekukan. Semua produk nggak bisa dibuka, katanya cepat. Aku langsung mengambil laptop dan mengecek dashboard. Benar. Semua produk bertanda ditangguhkan. Ada notifikasi pelanggaran karena sistem mendeteksi kesamaan deskripsi dengan akun lain. Aku menarik napas. Aku tahu ini bisa saja terjadi karena kami sempat mengkopi deskripsi produk lama dari toko grosir, meski sudah kami ubah sedikit. Aku hubungi adminnya. Sementara posting ulang semua produk di akun cadangan, kataku sambil langsung mengatur strategi darurat. Leni mengangguk dan langsung mulai bekerja. 2 jam berikutnya terasa sangat padat. Aku harus membalas puluhan pesan, pelanggan yang bertanya kenapa toko tidak bisa diakses. Sementara di sisi lain, aku terus mengecek apakah akun utama bisa pulih. Resti muncul di pintu ruang kerja sambil membawa segelas teh hangat. Kamu kelihatan sibuk banget. Kenapa? Tanyanya. Akun jualanku dibekukan sementara. Jawabku singkat. Resti, tampak kaget. Bisa pulih lagi? Mungkin, tapi harus proses verifikasi dulu. Ia meletakkan teh di mejaku dan berdiri sebentar. Kalau kamu butuh bantu upload ulang, aku bisa bantuin.
Aku juga lagi kosong, tinggal tunggu kue matang. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Kalau kamu mau bantu, kamu bisa bantu Lenny input. Ulang ukuran dan harga. Resti langsung duduk di kursi sebelah dan mulai membantu. Kami bekerja berdampingan selama 2 jam, tanpa banyak bicara, tapi suasana terasa ringan. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa aku akan duduk di meja kerja bersama istri kedua suamiku, berbagi layar dan tugas. Menjelang sore, akun utama kami mulai bisa diakses kembali. Beberapa produk kembali muncul, dan sistem mengirimkan notifikasi bahwa deskripsi lama sudah dibersihkan. Aku menghela napas lega. Alhamdulillah udah pulih. Resti tersenyum. Kamu tangguh, ya? Aku kayaknya udah panik duluan kalau kejadian itu di aku. Aku juga sempat panik. Tapi udah biasa urus hal teknis. Harus cepat ambil keputusan, jawabku sambil membereskan meja. Resti mengangguk lalu berkata pelan, "Dulu aku pikir kamu cuma diam karena nggak berani lawan aku. Tapi ternyata kamu diam karena kamu tahu harus fokus ke apa." Aku tidak langsung menanggapi. Tapi aku paham maksudnya. Mungkin ini caranya menyampaikan permintaan maaf tanpa kata maaf. Malam harinya Mas Yuda pulang lebih awal. Ia membawa 2 kotak makanan dari restoran favorit kami. Ia mengajak kami makan di ruang tengah, tidak di meja makan seperti biasa. Sambil lesehan, ia membuka pembicaraan. Aku cuma mau bilang, aku bangga sama kalian berdua. Kalian udah buktiin bahwa rumah ini bisa tenang kalau masing-masing sadar porsinya. Aku menunduk. Resti juga hanya diam, tapi terlihat menahan senyum. Aku juga minta maaf karena dulu terlalu memanjakan salah satu, dan terlalu cuek ke yang lain. Sekarang aku sadar, bukan soal siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih dewasa. Malam itu, kami makan dalam suasana yang berbeda. Tidak ada ketegangan, tidak ada sindiran, hanya suara sendok dan garpu, serta sesekali obrolan ringan tentang pesanan pelanggan. Setelah selesai, Resti membantu mencuci piring tanpa diminta. Aku merapikan sisa makanan, dan Mas Yuda membereskan kotak bekas bungkus. Untuk pertama kalinya, kami bertiga saling bergerak tanpa saling menunggu. Bukan karena diminta, tapi karena ingin. Dan malam itu aku sadar bahwa dewasa bukan soal usia atau urutan pernikahan, tapi soal sikap ketika keadaan sedang tidak menyenangkan. Ujian bisa datang kapan saja, dan siapapun bisa kalah jika tidak punya kesabaran. Aku tidak tahu apakah ketenangan ini akan bertahan lama, tapi setidaknya sekarang aku tidak lagi berjalan sendirian. Sudah hampir 2 bulan sejak mobil itu terparkir di halaman. Kalau dulu mobil itu jadi pemicu keributan, sekarang tak lebih dari alat transportasi yang kupakai mengantar barang atau keperluan pribadi. Tidak ada lagi komentar sinis, tidak ada lagi lirikan mata tajam dari Resti. Ia sudah kembali sibuk dengan usahanya sendiri. Dapur selalu berisi aroma manis dari adonan bolu, kadang brownies, kadang roti gulung. Aku dan dia masih tidak terlalu sering bicara panjang, tapi komunikasi kami jadi lebih terbuka. Kalau dulu suasana rumah terasa berat, sekarang lebih ringan. Kami menjalani hari masing-masing, tanpa merasa bersaing. Aku dengan produksi pakaian muslimah, dia dengan bisnis kue rumahan. Pagi itu, Mas Yuda mengajakku bicara di ruang tamu setelah sarapan. Ia duduk di kursi depan, memegang sebuah buku catatan kecil. Aku sudah berpikir, kita perlu punya usaha bersama. Bukan sekadar bisnis sampingan, tapi usaha yang serius. Kamu dan Resti sudah punya jalur sendiri, tapi kalau ada yang kita kelola bareng, itu bisa jadi jembatan yang kuat untuk rumah tangga kita, katanya. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya usaha bareng bertiga? Iya. Aku bantu modal, kalian berdua pegang operasional. Kalian udah terbukti mampu. Aku nggak mau terus jadi penonton. Aku belum langsung menjawab. Ide itu terdengar baik, tapi juga tidak sederhana. Selama ini, semuanya berjalan karena dibangun secara mandiri. Tapi Mas Yuda serius. Ia sudah punya rencana awal, termasuk rincian biaya dan lokasi. Kamu diskusi dulu sama Resti. Jangan langsung setuju. Aku tahu kalian sudah mulai baik, tapi kerjasama itu beda cerita, katanya sebelum pergi ke kantor. Siang harinya, aku mengajak Resti duduk bersama di meja dapur. Aku sampaikan maksud Mas Yuda dengan pelan dan hati-hati. Resti tidak langsung menjawab.
Ia hanya menatap cetakan kue yang belum masuk oven. "Kalau ini jadi, kamu yakin bisa kerja bareng aku?" tanyanya. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Kalau tujuannya baik, kenapa nggak dicoba?" Resti menghela napas. "Dulu aku mikir kamu itu saingan. Sekarang aku ngerti, kamu bukan musuh. Tapi aku juga masih belajar. Jadi, kalau nanti aku bikin salah, jangan langsung menyerahin semuanya ke aku. Aku juga masih belajar. Kita sama-sama bangun dari bawah, Riz. Kita nggak mulai dari sempurna." Percakapan itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk jadi awal. Keesokan harinya, kami bertiga duduk di ruang tamu membahas konsep usaha kecil. Toko offline dengan produk pakaian muslimah dan jajanan rumahan. Lokasinya dekat pasar, tidak terlalu besar, tapi cukup strategis. Mas Yuda akan urus sewa dan legalitas. Aku dan Resti fokus pada isi dan pengelolaan. Bulan berganti. Toko kecil itu akhirnya buka. Tidak ramai seperti pusat perbelanjaan, tapi cukup banyak pengunjung. Setiap pagi, aku datang membawa stok baru. Resti datang dengan loyang dan kotak kue. Kami berdua mengatur meja, merapikan rak, dan menata etalase. Sesekali kami berbeda pendapat, tapi tak lagi berakhir dengan sikap dingin. Kami sudah belajar menanggapi dengan tenang. Mas Yuda sesekali mampir. Ia tidak ikut campur terlalu dalam, tapi cukup terlibat untuk memberi saran dan mencatat laporan keuangan. Ia tampak senang melihat dua istrinya bekerja sama tanpa konflik. Suatu sore, seorang ibu tua masuk ke toko dan bertanya siapa pemiliknya. Aku menjawab bahwa usaha ini dikelola bersama oleh dua perempuan dan satu suami. "Ibu dan adik ini saudaraan ya? Wajahnya mirip," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. "Bukan, Bu. Kami tinggal serumah, tapi bukan saudara kandung." Resti ikut tertawa. "Kami rekan kerja, sama-sama belajar." Ibu itu hanya mengangguk, lalu membeli sepasang gamis dan satu kotak bolu. Setelah keluar, kami saling pandang. Tidak ada yang bicara, tapi dalam hati aku tahu, kami berdua merasa lucu dengan anggapan orang luar. Mungkin karena sekarang kami tak lagi saling menjatuhkan, maka orang melihat kami sebagai satu kesatuan. Menjelang malam kami tutup toko. Aku mengecek stok, Resti menghitung hasil penjualan kue. Kami duduk di belakang meja kasir, lelah tapi puas. "Nah, kamu masih kesel sama aku soal dulu-dulu?" tanya Resti tiba-tiba. Aku menatapnya. "Enggak, aku cuma belajar lebih hati-hati." Dia mengangguk. "Aku juga. Sekarang aku ngerti, punya kelebihan itu bukan buat pamer, tapi buat dimanfaatkan dengan benar." Kami pulang ke rumah dengan langkah tenang. Mas Yuda menyambut kami dengan teh hangat di meja ruang tengah. Malam itu tak ada pembicaraan berat, hanya cerita tentang pelanggan yang lucu dan rencana stok minggu depan. Rumah terasa hidup, tapi tidak lagi bising karena ego. Aku menatap wajah dua orang yang dulu membuat hidupku terasa sempit. Sekarang mereka jadi bagian dari pertumbuhanku. Bukan karena semuanya berjalan mulus, tapi karena kami belajar dari luka-luka kecil yang tidak kami biarkan membusuk. Dan pada akhirnya, rumah tangga bukan soal siapa yang paling menang, tapi soal siapa yang mau berubah, bertahan dan melanjutkan.